Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reva Mariska. Saya bersekolah di SMA Negeri 1 Tergamba dan saya berasal dari kelas 10-2. Nah, di video kali ini saya ingin menjelaskan suatu resensi buku, yaitu mata pelajaran PKN kelas 10 materi bab 1. Baiklah, rangkuman materi PPKN kelas 10 bab 1 yang ingin saya jelaskan ini terdiri dari 2 unit. Unit pertama yaitu membahas mengenali ide pendiri bangsa tentang dasar negara. Langsung aja kita lanjut ke materinya. Pada Perang Kedua, kondisi Jepang sangatlah terdesak. Mencermati situasi yang semakin mendesak tersebut, pada peringatan pembangunan Jawa Baru, pada tanggal 1 Maret 1945, Jepang mengumumkan rencananya untuk membentuk Dokuritsu Jumbi Chosakai, atau Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan, atau yang biasa kita singkat dan kita sebut sebagai BPUPK. Nah, akhirnya, Dokuritsu Jumbi Chosakai dibentuk pada tanggal 29 April 1945 bersamaan dengan hari ulang tahun Kaisar Hirohito atas izin Panglima Letnan Jenderal Kumakichi Harada. Di dalam BPUPK terdapat 2 badan, yaitu yang pertama, Badan Perundingan atau Badan Persidangan, dan yang kedua, Kantor Tata Usaha atau Sekretariat. Ketua BPUPK adalah KRT Rajiman Widyodiningrat, sedangkan Wakil Ketua BPUPK adalah Ichibangese Yusio dan Raden Panji Suroso. BPUPK melaksanakan 2 kali sidang. Sidang pertama dilaksanakan pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945 yang membahas tentang dasar negara. Sedangkan sidang kedua dilaksanakan pada tanggal 10 sampai 17 Juli 1945 membahas tentang rancangan Undang-Undang Dasar. Selanjutnya terdapat 3 pokok bahasan dalam sidang BPUPK berkenaan dengan dasar negara, yaitu apakah Indonesia akan dijadikan sebagai negara kesatuan atau negara federal atau negara perserikatan? Kemudian masalah hubungan agama dan negara, serta apakah negara menjadi republik atau kerajaan. Dalam sidang BPUPK ada 3 tokoh yang menyampaikan ide tentang dasar negara, yaitu yang pertama adalah Muhammad Yamin, yang kedua Supomo, dan yang ketiga adalah Soekarno. Nah, dalam pidatonya, Muhammad Yamin menyampaikan 5 ide tentang dasar negara. Ide yang pertama yaitu peri kebangsaan, yang kedua peri kemanusiaan, yang ketiga peri ketuhanan, yang keempat peri kerakyatan, dan yang kelima adalah kesejahteraan rakyat. Selain itu, Muhammad Yamin disebabkan membuat konsep tertulis tentang Indonesia merdeka yang isinya berbeda dengan isi pidatonya, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, kebangsaan persatuan Indonesia, rasa kemanusiaan yang adil dan beradab, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kemudian, Supomo menyampaikan 5 dasar bagi negara merdeka, yaitu yang pertama persatuan, yang kedua kekeluargaan, yang ketiga keseimbangan lahir dan batin, yang keempat musyawarah, yang kelima keadilan rakyat. Selanjutnya ada Insinyur Soekarno yang menyampaikan pula 5 dasar bagi negara merdeka, yaitu yang pertama ada kebangsaan Indonesia, yang kedua internasionalisme atau peri kemanusiaan, dan yang ketiga mufakat atau demokrasi, keempat kesejahteraan sosial, dan yang kelima bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kelima prinsip dasar atau filosofi tersebut oleh Soekarno tidaklah disebut dengan Pancadharma. Dengan petunjuk temannya yang ahli bahasa, kelima prinsip tersebut dinamakan sebagai Pancasila. Selanjutnya saya akan membahas tentang Panitia 9 dan Mukadimah Dasar Negara. Setelah
sidang pertama BPUPK, sejumlah anggota BPUPK mengadakan pertemuan untuk membicarakan langkah berikutnya, yang kemudian terbentuklah dua panitia kecil. Panitia pertama beranggotakan 8 orang, sedangkan panitia kedua beranggotakan 9 orang. Sementara itu, Panitia 9 mengadakan rapat pada tanggal 22 Juni 1945 tentang dasar negara dan berlangsung alot karena terkait relasi agama dan negara. Dengan mengacu kepada seluruh masukan para anggota BPUPK, terutama pidato Soekarno yang secara gamblang menjelaskan dasar negara, akhirnya disepakati rancangan asas atau Dasar Negara Indonesia Merdeka yang diberi nama oleh Soekarno sebagai Mukadimah. Sedangkan Muhammad Yamin menyebutnya sebagai Piagam Jakarta. Nah, adapun isi dari Piagam Jakarta. Yang pertama ada ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, hasil keputusan Panitia 9 tersebut kemudian dilaporkan ke hadapan seluruh anggota BPUPK pada tanggal 22 Juni 1945. Karena dianggap telah menyelesaikan tugasnya, maka BPUPK pun dibubarkan pada tanggal 7 Agustus 1945. Dan dibentuklah PPKI pada tanggal 9 Agustus 1945. PPKI kala itu belum menjalankan tugas karena situasi Indonesia yang semakin memanas karena kekalahan Jepang. Seiring dengan itu terjadi kekosongan kekuasaan, sehingga situasi tersebut dimanfaatkan oleh para pendiri bangsa untuk mempercepat kemerdekaan Indonesia. Akhirnya, Indonesia pun diproklamasikan oleh Soekarno-Hatta pada tanggal 17 Agustus 1945. Sehari setelah proklamasi kemerdekaan, yaitu pada tanggal 18 Agustus 1945, PPKI baru melaksanakan sidang. Dalam sidang inilah peristiwa penghapusan 7 kata dalam Piagam Jakarta pun terjadi. Muhammad Hatta adalah salah satu tokoh penting di balik ide penghapusan 7 kata tersebut. Kata-kata mana sih yang dihapus? Kata-kata yang dihapus adalah dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Kenapa sih kata Piagam Jakarta itu atau isi dari Piagam Jakarta itu dihapus? Karena khawatir dengan adanya 7 kata tersebut sehingga berpotensi terjadinya perpecahan. Maka dari itu 7 kata itu dihapus. Nah, mungkin cukup sekian pembahasan materi PPKN bab 1 unit 1 mengenali ide pendiri bangsa tentang dasar negara. Lanjut, di sini saya akan menjelaskan bab 1 unit 2 yaitu penerapan Pancasila dalam konteks berbangsa. Sila-sila Pancasila terdiri dari 5 sila dan lambang serta bunyi yang berbeda. Sila pertama berbunyi ketuhanan yang Maha Esa dan dilambangkan dengan lambang bintang. Bintang menjadi simbol sila pertama yang menggambarkan sebuah cahaya, seperti cahaya kerohanian yang berasal dari Tuhan kepada setiap manusia. Sila kedua berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab, dengan lambang rantai. Rantai pada simbol sila kedua terdiri atas mata rantai yang berbentuk segi empat dan lingkaran yang saling berkaitan membentuk lingkaran. Keterkaitan itu memiliki makna bahwa bangsa Indonesia saling terikat erat, saling bahu-membahu dan saling membutuhkan. Sila ketiga berbunyi Persatuan Indonesia dan dilambangkan dengan lambang pohon beringin. Pohon beringin
merupakan pohon besar yang bisa digunakan oleh banyak orang sebagai tempat berteduh di bawahnya. Hal tersebut dikorelasikan sebagai negara Indonesia, di mana semua rakyat Indonesia dapat berteduh di bawah naungan negara Indonesia. Dan tak hanya itu saja, pohon beringin memiliki sulur dan akar yang menjalar ke segala arah. Hal ini dikorelasikan dengan keragaman suku bangsa yang menyatu di bawah nama Indonesia. Sila keempat berbunyi, kerakatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan yang dilambangkan dengan lambang kepala banteng. Kepala banteng memiliki filosofi sebagai hewan sosial yang suka berkumpul. Seperti halnya musyawarah, di mana orang-orang berdiskusi untuk melahirkan suatu keputusan. Sila kelima berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang dilambangkan dengan lambang padi dan kapas. Lambang padi dan kapas merupakan simbol pangan dan sandang yang menyiratkan makna bahwa syarat utama negara yang adil ialah yang bisa mencapai kemakmuran untuk rakyatnya secara merata. Nah, adapun cara menerapkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Kita mulai dari penerapan sila yang pertama, yaitu dengan cara menjalankan kepercayaan masing-masing dengan sepenuh hati, menghormati dan menghargai agama orang lain, dan tidak memaksakan keyakinan kita kepada orang lain. Nah, untuk penerapan sila yang kedua, yaitu setiap orang memiliki hak yang sama, menjalankan norma sosial budaya yang berlaku, dan membantu orang lain yang mengalami kesulitan. Untuk penerapan sila ketiga, bisa dilakukan dengan cara mencintai produk dalam negeri, caranya itu dengan membeli produk-produk yang berasal dari negeri kita, Indonesia. Tidak membeda-bedakan teman, dan menjaga ketertiban. Untuk penerapan sila keempat, yaitu mengikuti musyawarah, menghargai keputusan dalam musyawarah, dan bebas mengeluarkan pendapat. Dan yang terakhir, penerapan sila kelima, yaitu melaksanakan hak dan kewajiban dengan seimbang, membantu teman yang kesulitan, serta tidak membeda-bedakan orang lain berdasarkan gender, suku, ras, agama, atau apapun. Nah, demikian penjelasan dari saya mengenai materi bab 1, unit 1 dan 2, pelajaran PPKN kelas 10 Kurikulum Merdeka. Nah, dari penjelasan yang sudah saya berikan, saya harap ini bermanfaat untuk kita semua dan saya mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan pengucapan yang saya ucapkan. Saya mohon maaf juga atas kebisingan yang ada di dalam video ini. Saya ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.